Oke para netizen, jumpa lagi dengan saya di Berita Indonesia. Beritanya negara Konoha. Dan mohon maaf minta tolong jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda semua. Dengan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup. Amin. Baiklah, hari ini saya akan mengabarkan tentang artis YouTube yang tersandung kasus penipuan robot trading. Dia adalah Atta Halilintar. Penasaran seperti apa beritanya? Ikuti terus beritanya ya, para netizen tercinta. Atta Halilintar dan sejumlah figur publik lainnya dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu, 26/10 kemarin karena diduga terlibat dalam dugaan kasus penipuan investasi robot trading Net89. Kelima publik figur yang dipolisikan itu yakni Atta Halilintar, Taki Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, hingga Mario Teguh. Laporan disampaikan M. Zainul Arifin selaku kuasa hukum dari 230 korban. Kita buat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net89, kata Zainul di Bareskrim Polri. Zainul mengatakan pelaporan itu diajukan lantaran mereka diduga ikut menerima keuntungan baik dari hasil lelang maupun promosi. Padahal uang itu diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) milik para korban. Ia merincikan, Atta Halilintar diduga menerima uang hasil penipuan robot trading dari founder Net89 Reza Paten dengan modus lelang bandana sebesar 2,2 miliar rupiah. Lepas dari pelaporan yang menyeret figur di atas, kasus robot trading Net89 sendiri telah berlangsung lama. Pada Februari tahun 2022, Bapepti juga telah memblokir Net89 dan diduga telah terjadi penipuan investasi berkedok trading. Saat ini 8 petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Adapun total korban penipuan investasi robot trading ini diperkirakan mencapai 300.000 orang dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 2 triliun rupiah. Para pelaku menggunakan modus menawarkan paket investasi trading dengan skema Ponzi dan investasi robot trading berkedok MLM e-book Net89. Salah satu member robot trading Net89, Bambang Lukman Hadi, pada bulan lalu bercerita kepada CNN Indonesia tentang kasus yang ia alami. Awalnya ia yakin menjadi member robot trading Net89 yang diselenggarakan oleh PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) pada Juni tahun 2019 silam. Keyakinan ia dapat setelah kurang lebih 6 bulan mengamati aktivitas para member yang terlebih dahulu ikut pada sebuah grup WhatsApp. Januari-Juni saya ada di grup tersebut. Saya amati percakapan, masalah, profit, wajar sekali. Background saya profesional di dunia trading, 6 bulan di grup tersebut. Bagi saya sudah cukup pengamatan. Ini, Net89, sebuah bisnis yang wajar, ujarnya. Bambang karena itu kemudian memutuskan bergabung dan menginvestasi dana sebesar 1 miliar rupiah. Sebagian hasil jual rumah, untuk trading. Ia menuturkan untuk menjadi nasabah Net89, seseorang terlebih dahulu membeli paket e-book Net89 dengan jumlah tertentu, serta mendaftar ke broker yang dirujuk PT SMI. Setelah itu, calon member akan mendapat link yang secara otomatis untuk diikutsertakan ke dalam robot trading forex. Trading forex robotik Net89 sendiri merupakan kegiatan trading forex euro dolar AS dengan broker luar negeri, yakni Max Global, Zentrade, Global Premier, dan Blafex. Hasil trading member Net89 dikenakan profit sharing sesuai paketnya. Bambang menuturkan selama proses trading hingga berakhir pada tanggal 27 Januari tahun 2022, sama sekali tidak ada masalah. Bahkan menurutnya, semuanya berjalan sesuai kondisi pasar dan tidak ada skema Ponzi. Namun belakangan aktivitas Net89 dihentikan.
Penghentian proses trading Net89 sendiri terjadi saat Bareskrim Polri memerintahkan para penyelenggara trading forex robotik menghentikan aktivitasnya dengan alasan marak skema Ponzi. Ditambah lagi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti, Kementerian Perdagangan, Kemendak memblokir Net89 pada Februari tahun 2022 silam. PT SMI pun merespons pemblokiran dan larangan itu dengan mengarahkan seluruh member Net89 untuk segera mengikuti program withdrawal penarikan semua dana dari broker masing-masing. Bambang mengatakan disinilah masalah mulai terjadi di mana untuk tahap awal withdrawal dibatasi jumlahnya maksimal $500 per orang. Meski demikian, nyatanya hanya 7% dari total sekitar 200.000 member yang bisa melakukan withdrawal. Itu pun tidak semua bisa mengambil $500 atau setara 7,49 juta rupiah asumsi kurs Rp. 14.994 per dolar AS. Beberapa hanya bisa mengambil uang di bawah angka tersebut. Sementara Bambang sendiri baru bisa mengambil dana sebesar $350 atau setara 5,24 juta rupiah dari total dana 1 miliar rupiah. Ia mengatakan sudah lebih dari 6 bulan PT SMI belum memberikan kejelasan. Hadi merasa aneh mengapa withdrawal pun dibatasi hanya $500. Aneh sekali. Kalau memang betul niatan dari siapapun pihak broker atau PT SMI ingin bantu, kenapa tidak dibuka secara langsung? Itu kan dana kami, kata Bambang. Ia pun menceritakan bahwa Komisaris Utama PT SMI Andreas Andreyanto menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan broker. Namun, broker tidak memberikan respons. Bambang menuturkan bahwa Andreas seolah-olah perlahan cuci tangan dan mengkambing hitamkan broker. Bahkan, manajemen pun sudah mewacanakan munculnya risiko gagal bayar oleh broker. Menurut Bambang, program withdrawal Net89 adalah rekayasa PT SMI. Program ini hanya upaya mengulur waktu dari PT SMI untuk menyelamatkan diri sendiri dari penyalahgunaan deposit member Net89 di broker. Ia juga menilai program tersebut juga merupakan exit plan PT SMI dari dugaan penyalahgunaan deposit member Net89 di broker. Besaran dana juga kami konservatif. Kami ambil rata-ratanya saja. Yang paling kecil itu kan $500. Ada yang $500 ribu, $5.000, $10 ribu, $20 ribu, $50 ribu, $100 ribu. Itu lumayan banyak juga. Kami cukup $500 saja, itu kalau dirata-ratakan kerugian bisa 10 triliun rupiah lebih, jelasnya. Menurutnya, sudah banyak member Net89 yang kesulitan hingga menjual harta benda untuk bertahan hidup. Selain itu, masa depan keluarga para member ikut terancam karena penurunan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan. Komisaris Utama PT SMI Andreas Andreyan saat ditanya mengenai keluhan para nasabah Net89, justru mempertanyakan tudingan dari para member. Ia pun menagih bukti dari tuduhan-tuduhan tersebut. Ya coba tanyakan ke gempur Net89 saja dulu. Bukti apa saja yang dia punya sehingga bisa berkata begitu, kata Andreas melalui pesan singkat. Ketika ditanya lebih jauh terkait dana withdrawal yang masih mandek atau belum tersalurkan, Andreas belum menjawab. Sementara itu, Atta Halilintar membantah terlibat dalam robot trading Net89 tersebut dan menjelaskan kronologi lelang yang menjadi sebab ia dipolisikan. Saya pada saat itu melakukan lelang barang bersejarah saya yang paling pertama, headband, dengan tujuan dana hasil lelang itu akan digunakan untuk membantu pembangunan tempat penghafal Al-Quran dan juga membantu pembangunan masjid, kata Atta di Instagram, Rabu, 26/10. Pada saat itu tidak mungkin saya tanya satu-satu semua yang ngebid. Kamu dapat uang dari mana ikut lelang ini? Apalagi ini lelang terbuka, kan? Lanjutnya.
Atta mengatakan yang mengikuti lelang tersebut amatlah banyak dan kemudian ditutup sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah ditentukan. Jadi kalau dibilang saya main robot trading atau ada di dalam robot trading net 89, saya sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah ikut trading robot, kata Atta. Dan ini beberapa komentar yang dilontarkan oleh para netizen saat Atta Halilintar tersandung masalah penipuan robot trading. Rip 22 1 jam lalu GW pernah ikut trading ini. TP alhamdulillah. Setahun SBLM scam set GW tarik duitnya. Julia Ju 2 jam lalu Kasia Atta sering difitnah dalam pelbagai cara untuk menjatuhkannya. Walau sekuat mana Ribut Taufan menyerangnya, Atta tetap berdiri teguh dan Tuhan sentiasa mendampinginya. Setiap masa, percayalah Tuhan tidak tidur. Dina Kristiawati 3 jam lalu Klo hasil lelang nggak main trade di mana? Salahnya Bro Rizky Febian juga buat racikan minum disalahin tuntut aja. Septianus Siregar 3 jam lalu Mario Teguh. Oh kan dah tahu kalau robot bisa bikin untung terus. Menke pasti pakai robot trading buat bayar utang. Salmeka Kunom 5 jam lalu S. Bagus. Selera Nusantara 6 jam lalu Bismillah. Jadilah orang yang baik dan rendah hati, jangan memamerkan dan menyombongkan kekayaan karena masih banyak orang yang masih hidup kekurangan. Allah SWT tidak akan pernah tidur dan akan marah apabila ada makhluknya yang menyombongkan diri, selalu berbuat kebaikan dengan amal dan perbuatan. Andy Rohendi 6 jam lalu. Lucu banget. Aska Maula 7 jam lalu gara lelang barang antik, maksud berbuat baik. Malah kesandung kasean deh. Verse trailer 8 jam lalu. Gila T.A.Q.Y. Malik yang Hafiz Quran main ginian. Jong Parantika 8 jam lalu Kelume MGBN di proses hukum yang benar. Pantasan HDPPD foya-foya pamer harta gak taunya. HSL tifu-tifu. Kusmardian Totoso 9 jam lalu rupanya begitu. Agro Smartex 10 jam lalu duetnya. Imbah. Kalau komentar mimin ya guys. Semoga masalah yang dialami Atta Halilintar cepat selesai dan tetap dalam perlindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, itulah tadi berita yang bisa mimin berikan ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.